Pada upacara kebangkitan, aku membangkitkan selembar kertas A4 berwatermark, bahkan instrumen menunjukkan peringkat F terendah. Saking marahnya, aku langsung menunjuk instrumen dan bertanya, apakah instrumen ini memenuhi standar pengujian? Apakah ada sertifikat inspeksi tahunan berkala? Memberikan laporan pengujian palsu akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Tim Kuangsan baru saja menghela napas lega. Namun, mereka menemukan bahwa tubuh besar Silong telah menghalangi pintu keluar yang rusak, dan moncong senapan sniper Lingxi sedikit terkulai, tetapi jarinya masih berada di pelatuk. Samar-samar membidik mereka. Lu Xiaoman bersandar di dinding, terengah-engah dengan wajah pucat. Tapi matanya tidak lagi lemah, melainkan membawa semacam cahaya mengukur domba gemuk. Kalian berdua, dia perlahan membuka mulutnya. Menurut pasal 22 bab 7 dari aturan kompetisi, ketika seorang anggota tim berada dalam keadaan tidak dapat bertempur, seperti pingsan dan tim tidak dapat secara efektif melindungi kartu identitasnya, anggota tim tersebut dianggap telah tersingkir. Kondisi kapten kalian saat ini mungkin memerlukan pengawasan medis profesional. Sialan, wajah anak laki-laki pengendali dan gadis pembantu langsung berubah pucat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ingin melakukan apapun. Lu Xiaoman menunjukkan senyum ramah, hanya menawarkan pilihan yang manusiawi. Pilihan pertama, kalian mencoba membawa kapten kalian yang pingsan dan tidak berdaya untuk menerobos pertahanan kami dan melanjutkan pertandingan. Tentu saja, kami tidak bertanggung jawab atas kecelakaan apapun yang terjadi selama proses tersebut, seperti kartu identitas yang tidak sengaja tersentuh dan terjatuh. Silong bekerja sama dengan meremas tinjunya, dan perisai mengeluarkan suara benturan tumpul. Moncong senapan Lingxi naik 1 mm yang sangat kecil. Keringat dingin mengalir di tubuh kedua anggota tim Kuangsan. Pilihan kedua, lanjut Lu Xiaoman, kalian secara sukarela menyerahkan kartu identitas kapten kalian kepada kami untuk disimpan dengan aman. Dan menandatangani perjanjian sukarela untuk menyerahkan pertandingan dan transfer point. Dengan cara ini, kapten kalian akan mendapatkan lingkungan pensiun yang aman dan damai, dan kalian juga dapat mempertahankan kartu identitas kalian. Melanjutkan pertandingan, berusaha untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik. Dia berhenti sejenak, dan menambahkan, saya pribadi merekomendasikan pilihan kedua, yang lebih beradab. Dan lebih sesuai dengan semangat kompetisi. Anak laki-laki pengendali itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kamu merampok di tengah api. Menjatuhkan orang yang sudah jatuh. Lu Xiaoman berkata dengan serius, ini adalah mitigasi risiko dan alokasi optimal aset. Kami menanggung risiko pengawasan dan memungut biaya penyimpanan dan tenaga kerja yang wajar. Sangat adil. Saat dia berbicara, dia telah menghasilkan perjanjian sukarela untuk menyerahkan pertandingan dan transfer point, dan surat tanggung jawab pengawasan sementara untuk anggota tim yang pingsan, yang melayang di depan mereka. Tanda tangani, atau pilih salah satu. Silong maju selangkah. Moncong senapan Lingxi mengeluarkan suara pengokangan yang sangat ringan. Gadis pembantu melihat kapten yang mendengkur di tanah, dan melihat ketiga bintang jahat di depannya. Air mata berlinang di matanya, dan akhirnya dia berkata kepada anak laki-laki pengendali dengan nada menangis, jika tidak, kita semua mungkin harus menjelaskan semuanya di sini. Setidaknya kita masih bisa melanjutkan. Anak laki-laki pengendali itu mengertakkan gigi, matanya dipenuhi darah. Tetapi melihat ancaman tak terselubung dari pihak lain, dan perjanjian yang memancarkan kekuatan aturan, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Akhirnya dia dengan gemetar menandatangani namanya di perjanjian dan dengan berat hati menyerahkan kartu identitas kapten kepada Lu Xiaoman. Lu Xiaoman menerima kartu identitas itu. Memastikan poin ditransfer ke kartu Lingxi, 4.681. Kerjasama yang menyenangkan. Senyum Lu Xiaoman menjadi lebih tulus. Kami akan memastikan kapten Anda pensiun dengan aman. Dia menjentikan jarinya. Menempelkan selembar kertas berkilauan baru di dahi Liu Meng yang tertidur. Anggota tim ini telah menerima bantuan medis dan sedang dipindahkan ke zona aman. Jangan ganggu. Setelah melakukan semua ini, Lu Xiaoman mengedipkan mata pada Silong dan Lingxi. Ketiganya dengan cepat mundur dan pergi. Rumah bobrok ini menghilang di reruntuhan, hanya menyisakan dua anggota tim Kuangsan. Melihat kapten yang diberi label di tanah, mereka ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Beberapa menit kemudian, dua staf arena bergegas setelah mendengar suara itu. Melihat Liu Meng yang pingsan dan label itu, dan kemudian melihat kedua orang di sebelahnya yang putus asa, mereka secara kasar memahami prosesnya. Kapten tim Kuangsan, Liu Meng, dieliminasi. Tim Kuangsan dieliminasi bersama. Staf mencatat. Kemudian membawa Liu Meng yang pingsan pergi. Apakah kalian tidak membaca peraturannya? Jika kapten dieliminasi, semua orang dieliminasi. Tertipu, bajingan itu. Anak laki-laki pengendali dan gadis pembantu saling memandang dan menghela nafas pahit. Berbalik dan pergi. Di kejauhan, Lu Xiaoman melihat poin yang meroket pada kartu identitas dan mengangguk puas. Bisnis bantuan medis darurat dan restrukturisasi aset ini tampaknya sangat menjanjikan. Silong menyeringai, sepertinya agak tidak bermoral. Lingxi diam-diam menambahkan, efisiensi tinggi. Lu Xiaoman sangat setuju.
Saya pikir saya mungkin akan segera menerobos. Bab 23 telah ditingkatkan, teman-teman. Jauh di dalam reruntuhan, sebuah ruang penyimpanan bawah tanah yang relatif tersembunyi. Lu Xiaoman duduk bersila. Wajahnya masih sedikit pucat, tetapi matanya sangat cerah. Cetakan segel resmi di depannya sudah tampak lebih kecil dengan mata telanjang. Permukaannya berlubang. Mad, benda ini terlalu sulit untuk dikunyah. Dia bergumam dengan sedih. Namun, dia masih menggertakkan giginya dan sekali lagi dengan susah payah menyerap sedikit pemahaman aturan. Sakit kepala membelah. Namun, kemacetan memang mengendur. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan cetakan segel resmi di tangannya langsung berubah menjadi segenggam kecil bubuk abu-abu keputihan. Pada saat yang sama, tampaknya ada sesuatu yang pecah di dalam tubuhnya. Gelombang energi yang jelas lebih kuat dari sebelumnya keluar, membasuh anggota badan dan meridian terisi. Rasa sakit yang samar-samar membengkak. Klausa hukum dalam benaknya menjadi sedikit lebih jelas. Gelombang gas tak terlihat menyebar. Dengan sentuhan otoritas yang lemah, Silong dan Lingxi menatapnya pada saat yang sama. Terobosan, Silong terkejut. Lingxi mengangguk, fluktuasi level 2. Lu Xiaoman membuka matanya dan menghela napas lega. Merasakan perubahan di tubuhnya, sudut mulutnya terangkat. Akhirnya level 2. Dia jelas bisa merasakan peningkatan total energi dan kecepatan pemulihan. Kontrol atas kekuatan aturan juga sedikit lebih halus, tetapi masih jauh dari tingkat di mana dia bisa berjalan menyamping. Dia mencoba membuat surat perintah perbaikan yang paling umum di kehidupan nyata. Kecepatan kondensasi kertas lebih cepat, dan cahayanya lebih padat. Tulisan Undang-Undang Perencanaan Kota dan Desa Negara Naga yang tertera di atasnya sedikit lebih jelas, dan kekuatan pembatasan aturan yang terkandung di dalamnya juga sedikit lebih kuat. Efek kehangatannya sedikit lebih baik, dan konsumsinya juga sedikit lebih kecil. Dia mengangguk, lumayan puas. Bisakah aku mengeluarkan 3 lembar berturut-turut? Silong bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Xiaoman mencobanya. Wajahnya sedikit pucat, 2 lembar hampir menjadi batasnya, lembar ketiga sedikit lemah. Dia menggelengkan kepalanya, baru level 2, bukan dewa. Namun, dia berpikir, sekarang energinya cukup, dia bisa mencoba memainkan trik yang lebih berkelanjutan. Misalnya, secara bersamaan membuat surat perintah perbaikan dan pemberitahuan hukuman administratif untuk digabungkan, atau membuat waktu efektif dokumen bertahan lebih lama. Ayo pergi, coba rasakan level 2. Mereka bertiga keluar dari tempat persembunyian lagi, medan perang memasuki periode lesu. Sebagian besar adalah konflik skala kecil. Mereka berada di peringkat 20 teratas, dan segera mereka mengunci tim kecil beranggotakan 2 orang yang sedang beristirahat. Mereka sedang membalut kartu identitas mereka dan meletakkannya begitu saja di tanah. Bagaimana kita melakukannya kali ini? Silong bertanya. Pemikiran lama, tetapi efisiensinya tinggi atau rendah. Kita bisa tidak berkelahi jika tidak perlu. Simpan kekuatanmu untuk bertarung terakhir. Lu Xiaoman menarik napas dalam-dalam, dia langsung berjalan mendekat. Kedua orang itu segera berdiri dengan waspada dan mengambil senjata mereka. Siapa? Lu Xiaoman menunjukkan senyum tidak berbahaya. Teman, jangan gugup, ini dari kelompok dukungan logistik komite penyelenggara, melakukan wawancara acak. Kuesioner tentang kepuasan terhadap alokasi perbekalan pertolongan pertama di arena, mohon kerjasamanya. Saat dia berbicara, dia menjentikan jarinya. Kali ini, yang dihasilkan adalah proyeksi kuesioner survei nyata, bahkan ada nomor simulasi di atasnya, terlihat cukup meyakinkan. Kedua orang itu tertegun, survei kuesioner dari tim logistik, apa-apaan ini? Tepat ketika perhatian mereka teralihkan oleh survei yang tidak dapat dijelaskan ini, Lu Xiaoman bergerak, tangan kirinya sakit lagi. Sebuah pemberitahuan sementara tentang konstruksi jalan diluncurkan, terbang dengan tepat, menempel di tanah di depan kaki kedua orang itu, kekuatan aturan yang lemah mulai berlaku. Ini bukan larangan lewat yang sebenarnya, tetapi menciptakan semacam sugesti psikologis dan keraguan singkat bahwa ada konstruksi di depan. Harap ambil jalan memutar. Pada saat yang sama, tangan kanannya juga tidak menganggur. Surat usulan konstruksi yang aman dan beradab lainnya terbang keluar, menargetkan kartu identitas yang diletakkan di tanah. Surat usulan ini tidak memiliki paksaan apapun. Namun, informasi aturan yang dikeluarkannya untuk menjaga barang-barang pribadi dengan baik, seperti menambahkan lapisan label yang perlu diperhatikan pada kartu identitas itu. Itu adalah 10 miliar dan efek label sesaat ini. Moncong senapan sniper Lingxi, yang telah mengumpulkan momentum di samping, sedikit disesuaikan, gedebuk dan suara teredam ringan, mode peredam suara. Sebuah peluru karet non-mematikan dengan fungsi adsorpsi lemah terlontar keluar. Mengenai kartu identitas yang telah ditandai dengan tepat, peluru karet menempel pada kartu identitas, menggunakan gaya benturan untuk membawanya terbang ke arah Lu Xiaoman. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, kedua orang itu baru sadar ketika kartu identitas mereka sudah lepas. Salah satu dari mereka meraung dan mencoba merebutnya kembali, tetapi tubuh besar Silong sudah menghalangi seperti menara besi di depan. Perisai menyamping, mengeluarkan suara tumpul, menyeringai sambil tersenyum, sementara selama survei kuesioner. Harap tenang,
Yang lain ingin menghindar, tetapi merasa langkahnya tersandung. Pemberitahuan sementara tentang konstruksi jalan yang ditempati agak aneh. Selangkah lebih lambat, Lu Xiaoman dengan mudah menangkap kartu identitas yang terbang. Melihat poin di atasnya, panen yang bagus, dia melihat kedua orang di depannya yang terkejut dan marah. Menggoyangkan kartu identitas, sekarang bisakah kita membahas masalah klaim barang hilang? Menurut hukum kepemilikan Rongkuo, menemukan barang hilang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi ketika pemilik mengklaim barang hilang, ia harus membayar biaya penyimpanan yang diperlukan kepada penemu. Jadi bayar biaya penyimpanan, kartu ini akan dikembalikan kepada Anda, sangat masuk akal, bukan? Saat dia berbicara, dia menghasilkan bayangan daftar biaya penyimpanan barang hilang, yang mencantumkan biaya perawatan, biaya penanggungan risiko, dan item lainnya. Akhirnya, ada angka poin yang tidak terlalu keterlaluan. Kedua orang itu sangat marah sehingga gigi mereka gatal, tetapi kartu identitas ada di tangan lawan, dan mereka tidak bisa mengalahkan Silong. Sistem pertahanan tingkat 2 ditambah penembak jitu di kegelapan, pihak lain mengutip klasik, sepertinya cukup masuk akal. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan membayar biaya penyimpanan untuk menukar kartu identitas mereka. Poin Lindsay melonjak menjadi 558. Kerjasama yang menyenangkan, senyum Lu Xiaoman tulus, lain kali ingatlah untuk menjaga barang-barang pribadi Anda. Ketiganya menyelinap pergi lagi, Silong terkekeh, meskipun masih jebakan. Tetapi terasa kecepatannya lebih cepat dan tidak terlalu melelahkan. Lu Xiaoman mengangguk, energinya lebih banyak. Jumlah dokumen yang dapat dioperasikan secara bersamaan sedikit lebih banyak, dan lebih lancar untuk bekerja sama. Tetapi ingin mengandalkan pembuatan dokumen artefak yang tidak ada untuk membunuh segalanya. Tidak mungkin. Bab 24 episode 4, Lu Xiaoman membawa dua pengikut untuk mencari kesemek lunak. Tekanan berat tiba-tiba menekan, dan udara menjadi stagnan. Silong langsung mengerem dan mengangkat perisai. Wajahnya pucat, Lingxi diam-diam meluncur ke balik penutup, moncongnya sedikit terangkat. Lu Xiaoman merasa seperti dicekik oleh tangan tak terlihat, aturan, operasi energi semuanya macet, 3 orang di depan berbalik. Orang yang memimpin memiliki aura yang berat seperti gunung, sistem bumi tingkat 4 sangat stabil, 2 lainnya di belakang adalah sistem angin dan sistem air. Fluktuasi energi semuanya berada di puncak tingkat 3. Mata mereka tidak baik, Cao Panxi menghadapi Wang Lei, Silong memeras suara dari sela-sela giginya. Tingkat 4 tengah adalah masalah besar. Tatapan Wang Lei menyapu, tanpa emosi. Seperti melihat kerikil di pinggir jalan, kartu identitas. Suaranya tidak keras, tetapi dengan berat yang tidak diragukan. Anggota sistem angin menyeringai. Kapten, jangan buang-buang waktu dengan mereka, langsung hancurkan dan ambil kartunya. Cek tongkat anggota tim air. Kabut lembab dan dingin muncul di sekeliling. Alexander. Lu Xiaoman mengumpat dalam hati, tetapi langsung memasang senyum menjijikan andalannya. Maju selangkah. Siapa ini? Ternyata tim jagoan 5 besar papan peringkat. Hormat saya, kakak senior Wang Lei, ya, sudah lama mendengar tentang Anda. Lihat, tempat ini bobrok dan jelek, tidak pantas untuk status Anda. Bagaimana kalau Anda pindah ke area tengah? Di sana banyak domba gemuk. Mulutnya bicara omong kosong, jarinya diam-diam memberi isyarat di belakang. Mencetak pemberitahuan area tanggung jawab kebersihan lingkungan kota dan diam-diam menempelkannya di dinding yang rusak di sebelahnya. Efeknya sedikit meningkatkan rasa jijik bawah sadar lawan terhadap kekotoran dan kekacauan di tanah. Wang Lei bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Kartu. Aduh, kakak senior, jangan terburu-buru. Lu Xiaoman terus membujuk. Lihat, kartu kami yang 3 biji jagung 2 kacang ini jika dijumlahkan tidak mendapat banyak poin. Tidak layak Anda repot-repot. Bagaimana kalau begini, kami bantu Anda mencari jalan di depan? Lihat di mana ada domba gemuk. Mencetak lagi saran manajemen area sementara. Efek terbang menulis menyiratkan bahwa tempat ini tidak bernilai tinggi. Tidak cocok untuk berlama-lama. Wang Lei sama sekali mengabaikannya, hanya melangkah maju. Tanah sedikit bergetar. Terakhir kali, tim angin tidak sabar dengan orang-orang. Kapten, izinkan saya mengantarnya sebentar. Langsung menerkam Lingxi dengan kecepatan secepat bayangan. Hampir bersamaan Silong menyerang sisi kiri. Silong tidak berpikir panjang. Perisai itu membanting ke kiri. Sebuah perisai di depan baru saja menghalangi serangan menyimpang aneh dari anggota tim angin. Lingxi bergerak 3 meter lagi. Pukul titik lompatnya. Lu Xiaoman berteriak. Lingxi sudah meluncur ke samping dengan perlindungan blokiran Silong. Moncong hampir tidak perlu dibidik. Bang! Peluru secara akurat mengenai bebatuan yang mungkin menjadi titik pendaratan anggota tim angin berikutnya, memaksanya untuk memutar tubuh dan mengubah arah. Anggota tim air melambaikan tongkatnya dan berkata, panah air menembak ke arah Lu Xiaoman. Lu Xiaoman dengan cepat melakukan gerakan malas berguling. Panah air mengenai dinding di belakangnya, meninggalkan kawah yang dalam. Sialan, tidak punya moral. Dia bangkit sambil mengomel dan menjentikan jarinya untuk mencetak pengingat keselamatan operasi ketinggian tinggi, menepuk anggota tim angin untuk efek pengganggu. Keseimbangan postur di udara.
Proposal untuk menghemat air menepuk sistem air. Efek pada sumber mengurangi efisiensi kondensasi elemen airnya. Peraturan keselamatan lalu lintas jalan menepuk Wang Lei. Efeknya hampir nol, tetapi menjijikan. Potongan kertas beterbangan, kekuatan aturan lemah, tetapi manusia biasa Wang Lei akhirnya mengerutkan kening. Bukan karena takut tapi karena bosan. Dia mengangkat kakinya dan bergerak dengan ringan. Gelombang berat menyebar darinya sebagai pusatnya. Semua kertas terbang Lu Xiaoman langsung membeku. Kemudian, semuanya meledak. Bahkan Lu Xiaoman sendiri seolah-olah dipukul dengan palu godam di dadanya. Darah melonjak, hampir muntah darah. Penindasan level terlalu kejam. Mencari kematian, Wang Lei kehilangan kesabaran. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam Lu Xiaoman. Tanah di sekelilingnya tiba-tiba menonjol, hampir mengurungnya di penjara batu. Xiaoman, Silong meraung dan bergegas mendekat. Ingin menerobos penjara batu. Anggota elemen angin mencibir. Ular air anggota elemen air yang mencegat Silong kembali melilit LNGX. Pada saat kritis, Lu Xiaoman memicingkan matanya, tidak mundur tetapi malah maju. Bergegas maju selangkah ke arah Wang Li, sambil mengulurkan kedua tangannya secara bersamaan, tidak lagi menargetkan Wang Li secara pribadi. Tetapi malah dengan panik membuat dokumen tingkat rendah dan paling dasar dalam jumlah terbesar di bawah kakinya dan area sekitarnya. Pemberitahuan pemeliharaan kebersihan lantai, pengingat larangan membuang sampah sembarangan, hati-hati terpeleset, konvensi perlindungan fasilitas umum kantor polisi, dan tumpukan hal-hal yang berantakan. Pemberitahuan harian dan proposal yang tidak memiliki kekuatan menyerang dan bahkan sedikit konyol, seperti menyebarkan selebaran. Menghantam tanah di sekitar Wang Li. Dokumen-dokumen ini memiliki kekuatan yang lemah tetapi jumlahnya banyak. Informasi aturan yang terkandung di dalamnya sepele dan kacau. Mereka tidak dapat menyakiti Wang Li, tetapi seperti banyak lalat. Seketika membuat aturan di sekitarnya menjadi berantakan. Perasaan kontrol Wang Li yang menyatu sempurna dengan bumi untuk pertama kalinya menunjukkan kelambatan dan kecanggungan yang jelas. Seolah-olah seorang ahli tiada tara tiba-tiba menginjak gang yang penuh sampah dan permen karet lengket, dan juga ada tanda Hajin meludah dari crayon Shinchan. Seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman. Tindakannya memadatkan penjara batu melambat setengah ketukan. Hanya setengah ketukan ini. Lu Xiaoman meraung dan berguling keluar dari celah penjara batu yang belum sepenuhnya tertutup, tampak sangat berantakan. Silong, hantam dinding rusak di sebelah kananmu. LNGX, pukul balok busuk di atas kepalamu. Silong tidak ragu-ragu untuk menyerah terjerat dengan anggota elemen angin, dan membanting perisainya ke setengah dinding di sebelahnya yang sudah reot. LNGX bahkan mengambil risiko menahan serangan ular air dengan paksa. Moncongnya terangkat, dan dua tembakan terdengar. Peluru secara akurat mengenai titik tumpu utama. Gemuruh, reruntuhan tembok yang runtuh dipengaruhi dan mulai runtuh dalam skala yang lebih besar. Asap dan debu memenuhi udara. Lu Xiaoman bahkan tidak melihat hasilnya dan menoleh untuk masuk ke kedalaman reruntuhan yang paling kompleks dan sempit. Silong dan LNGX segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Wang Li melambaikan tangannya untuk menyingkirkan debu dan kerikil yang datang. Melihat arah ketiganya menghilang, ekspresinya untuk pertama kalinya tenggelam. Bukan terluka, tetapi merasa jijik. Gangguan aturan yang kacau dan sepele semacam itu tidak dapat dihilangkan dan membuat orang merasa tidak nyaman. Kejar, suaranya menjadi dingin. Sosoknya bergerak, seperti gunung yang bergerak. Mengejar, kecepatannya lebih cepat. Anggota elemen angin dan air juga dengan cepat mengikuti. Ekspresi mereka tidak terlalu bagus. 3 ikan kecil benar-benar menyelinap dari tangan kapten. Sungguh memalukan. Di kedalaman reruntuhan, Lu Xiaoman berlari dengan panik. Jantungnya hampir melompat keluar. Energinya habis dan seluruh tubuhnya sakit. Sialan tingkat 4, benar-benar mengerikan. Silong terengah-engah. Sekarang bagaimana? Tidak bisa menghindar. Suara Lingxi tenang. Perbedaan kecepatan besar, akan segera terkejar. Otak Lu Xiaoman berputar gila-gilaan. Bertarung langsung tidak bisa. Lari tidak bisa. Kekuatan aturan efeknya berkurang banyak. Harus menggunakan trik di luar permainan. Tatapannya menyapu lingkungan sekitar yang kompleks, tiba-tiba terpaku pada suatu arah. Di sana ada area, medannya lebih rendah, struktur bangunan yang tersisa lebih terdistorsi dan kacau. Dan dia ingat sebelumnya melihat dari jauh, sepertinya ada 2 tim lain yang mengendap-endap di dekat sana, sepertinya ingin menyergap seseorang. Sebuah rencana yang sangat berisiko langsung terbentuk di benaknya. Lari ke sana, dia menuju ke suatu arah. Teman-teman di sana, berikan upacara penyambutan yang meriah untuk bos tim Batu Karang. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyum licik, mengalihkan bencana dan membuat kekacauan. Bab 25 membuat kekacauan. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, tekanan seperti gunung di belakang mereka mengejar tanpa henti. Semakin dekat, tidak bisa, terlalu cepat, Silong terengah-engah. Merasa aura membunuh di belakangnya hampir menembus perisai. Lingxi, napasnya juga sedikit tergesa-gesa, tetapi matanya tetap tenang. Terus-menerus memanfaatkan reruntuhan medan untuk menembak kembali sebentar, mencoba menunda pengejaran, tetapi peluru mengenai perisai batu tipis yang terkondensasi secara otomatis di sekitar Wang Lei.
Hanya bisa memercikan beberapa serpihan, efeknya sangat kecil. Energi Lu Xiaoman hampir habis. Otaknya berputar dengan cepat. Belok kiri ke gedung komersial yang runtuh separuh itu. Dia menunjuk ke depan dan bergerak. Bangunan bobrok dengan struktur kompleks dan lorong sempit berteriak. Mereka bertiga terjun ke dalamnya. Di dalam, cahayanya redup. Di mana-mana ada papan iklan yang jatuh, konter yang pecah, dan rak logam yang bengkok. Di sini, Lu Xiaoman memimpin mereka berdua ke kedalaman bangunan. Aku ingat ada dua tim yang berjalan ke sini. Mungkin ingin menyergap orang. Dia bisa merasakan bahwa dua tim yang diperhatikannya sebelumnya ada di dekat sini. Benar saja, baru saja melewati aula yang penuh dengan pecahan kaca, di depan sebuah persimpangan jalan, samar-samar terdengar suara berbicara yang rendah dan fluktuasi energi. Cepat buat keributan. Lu Xiaoman meraung rendah, sambil menjentikan jarinya ke arah lorong di belakangnya dan mengeluarkan beberapa lembar dengan cepat. Konstruksi di depan, harap putar balik ke jalur evakuasi darurat. Bayangan papan tanda yang menjaga kelancaran lalu lintas muncul, tertempel berantakan di jalan yang mereka lewati. Efeknya tidak kuat, tetapi bisa sedikit mengganggu penilaian dan menciptakan kebingungan. Silong dengan kooperatif membenturkan perisainya dengan keras. Pilar penopang di samping mengeluarkan suara keras, lalu Lingxi menembak 2 kali ke langit-langit, menghancurkan beberapa lampu gantung yang reot. Pecahan kaca bergemerincing dan berisik. Siapa yang mengumpat? Persimpangan jalan terungkap. Beberapa teriakan marah terdengar segera di belakang. Dua tim yang awalnya ingin menyergap orang lain tiba-tiba tidak bisa bersembunyi. 7 atau 8 sosok muncul dengan sedikit panik. Mereka kebetulan melihat Lu Xiaoman bertiga yang menerobos debu. Serta tim batu karang, Wang Lei, yang mengejar tepat di belakang seperti tank yang menghancurkan rintangan. Aura menakutkan dari ahli tingkat 4 itu menyebar tanpa henti. Ekspresi wajah kedua tim itu langsung berubah. Sial, tim Pansi, kenapa mereka datang? Mereka mengira penyergapan mereka telah ditemukan dan musuh yang kuat datang membalas dendam. Saudara-saudara, serang! Lu Xiaoman berteriak dengan nada cemas dan polos. Aku membawa tim Pansi. Serahkan pada kalian. Sambil berteriak, dia diam-diam menjentikan beberapa lembar pemberitahuan klaim asuransi kecelakaan ke arah kedua tim yang kacau itu. Penjelasan pembagian tanggung jawab kecelakaan keselamatan. Kertas-kertas ini melayang ringan bercampur debu dan jatuh di dekat mereka. Kekuatan aturan itu lemah. Tetapi cukup untuk menanamkan alam bawah sadar di benak orang-orang yang sudah tegang ini bahwa mereka mungkin terluka dan tanggung jawabnya sulit untuk dikatakan. Omong kosong. Kami bukan satu kelompok. Kapten salah satu tim berkata dengan marah, tapi melihat Wang Lei yang tak terbendung. Lebih banyak ketakutan. Wang Lei terlalu malas untuk memperhatikan ikan teri ini dan mengunci pandangannya pada Lu Xiaoman. Dia langsung meraih dan ingin mencubit serangga yang paling menyebalkan ini sampai mati terlebih dahulu. Halangi mereka. Mereka ingin membungkam kita. Lu Xiaoman menerobos ke tempat yang ramai dengan anggota kedua tim, sambil terus mengipasi api. Bos besar merampas barang dan ingin membersihkan arena. Silong dan Lingxi juga diam-diam bercampur dengan kerumunan, menciptakan kekacauan yang lebih besar. Kedua tim itu sudah cukup ketakutan oleh momentum Wang Lei, dan semakin dibuat bingung oleh kata-kata Lu Xiaoman dan pemberitahuan asuransi yang berantakan itu. Melihat tim Pansi menyerbu tanpa mengurangi kecepatan, mereka secara tidak sadar bereaksi dan melepaskan berbagai kemampuan. Bola api, bilah angin, dan kerucut es memang tidak dapat melukai Wang Lei, tetapi berhasil menghalangi jalannya dan membuat marah anggota elemen angin dan air di belakangnya. Mencari kematian. Anggota elemen angin meledak dalam kecepatan dan langsung memotong ke dalam kerumunan. Bilah tajam seperti belati menebas. Tongkat anggota elemen air juga menyala biru. Aliran air dingin mencambuk sekeliling seperti cambuk. Adegan itu langsung meledak. Perkelahian sungguhan dimulai. Kedua tim itu terpaksa. Mereka hanya bisa melawan. Berbagai kemampuan terbang kemana-mana, jeritan dan makian tanpa henti. Wang Lei sedikit terhambat oleh serangan dari orang-orangnya sendiri dan orang lain, dan mengerutkan kening. Jelas dia sangat membenci kekacauan ini. Efek inilah yang diinginkan Lu Xiaoman. Pergi sekarang, dia berteriak pelan. Membawa Silong dan Lingxi, mereka menyelinap di sepanjang dasar dinding seperti ikan loah dari pinggir medan perang dan masuk ke lorong lain yang lebih sempit dan gelap. Raungan dingin marah Wang Lei dan suara pertempuran yang lebih intens datang dari belakang. Mereka untuk sementara lolos dari mereka bertiga dan tidak berani tinggal di kota runtuhan gedung komersial yang rumit seperti labirin. Berbelok ke sana kemari sampai mereka tidak bisa lagi mendengar suara dari belakang. Mereka berhenti di ruang penyimpanan yang penuh debu. Terengah-engah. Huf, sialan mendebarkan. Silong duduk di tanah. Perisainya terlempar ke samping. Dia merasa kelelahan. Lingxi bersandar ke dinding. Dengan cepat memeriksa senjata dan kondisi tubuh. Untungnya, hanya kelelahan berlebihan tanpa cedera. Lu Xiaoman langsung ambruk ke tanah. Merasa tubuh terkuras habis. 4G terlalu berlebihan. Dia terengah-engah. Kekuatan aturan hampir tidak efektif. Semua karena kekacauan. Tapi efeknya bagus. Lingxi jarang memberikan komentar, mengacu pada taktik mengalihkan masalah ke orang lain barusan. Itu, Lu Xiaoman sedikit pulih.
Mulai pamar lagi. Tidak melihat siapa yang memikirkan ide itu. Ini disebut memanfaatkan sumber daya medan perang secara wajar untuk menciptakan keseimbangan strategis. Dia melirik kartu identitasnya. Dalam kekacauan tadi, dia sepertinya mendapatkan beberapa poin tepi lagi. Kartu Lingxi sudah mencapai 57, ya, aku akan istirahat sebentar. Dia mengeluarkan suplemen energi terakhirnya dan dengan sayang meminum seteguk kecil. Tunggu sampai pertempuran di luar hampir selesai sebelum keluar untuk mencari sisa-sisa. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang utilitas tiba-tiba didobrak. Sosok berlumuran darah dan compang-camping jatuh. Itu adalah salah satu anggota dari dua tim sebelumnya. Tampaknya dia melarikan diri ke sini karena panik. Dia melihat Lu Xiaoman dan yang lainnya sejenak, lalu menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Kalian? Dia berteriak serak, berjuang untuk menerkam. Si Long segera meraih perisai dan menghalangi di depan. Moncong Lingxi juga langsung terangkat. Lu Xiaoman menghela nafas dan perlahan bangkit. Teman? Kata-kata ini mengatakan bahwa semua orang adalah korban. Dia menjentikan jarinya, dan panduan pertolongan pertama medis ditempelkan di depan orang itu. Cari tahu dulu, ini hanya tertulis. Lalu kita akan membahas masalah kompensasi untuk memasuki area istirahat pribadi secara tidak sengaja. Bab 26 bagian ketiga. Suasana di ruang utilitas tegang. Korban yang masuk itu memandang Lu Xiaoman dan yang lainnya dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Namun, karena cedera serius, dia berjuang beberapa kali dan kehabisan tenaga. Lu Xiaoman menghentikan candaannya. Dengan cepat membuat ringkasan prosedur operasi darurat di tempat kejadian dan menempelkannya. Kekuatan aturan yang lemah setidaknya bisa mencegahnya memburuk. Tenang, sobat, kita sekarang berada di perahu yang sama. Lu Xiaoman merendahkan suaranya. Bagaimana situasi di luar? Anggota tim itu terengah-engah, matanya putus asa. Semuanya sudah berakhir. Tim Pansi terlalu kuat. Kedua tim itu tidak bisa bertahan lagi. Wang Lei sama sekali tidak serius. Sebelum dia selesai berbicara, langkah kaki berat terdengar dari lorong di luar. Dan tawa arogan anggota tim elemen angin. Sampah sudah dibersihkan. Kapten, ketiga tikus itu pasti bersembunyi di dekat sini. Suara dingin Wang Lei terdengar. Cari mereka. Tekanan mendekat lagi. Benar-benar menghantui. Si Long mengutuk, meraih perisai. Lingxi memeriksa amunisinya. Ekspresinya tegas. Otak Lu Xiaoman berputar dengan cepat. Tidak bisa melarikan diri. Tempat ini adalah jalan buntu. Menyerang dari depan sama saja bunuh diri. Harus mengambil risiko. Pandangannya menyapu ruang penyimpanan ini, penuh dengan meja dan kursi kantor bekas, rongsokan komputer, dan beberapa yang berkarat. Terlihat seperti lemari server besar, sebuah rencana yang sangat berisiko, bahkan agak aneh, langsung terbentuk. Si Long mendorong lemari terberat di sebelah kiri untuk menghalangi celah pintu, dan hantamkan dua lemari di sebelah kanan ke kaki penopangnya. Harus hampir putus. Meskipun mereka berdua tidak mengerti, mereka percaya pada Lu Xiaoman dan segera bertindak. Si Long menggeram dan menggunakan perisainya untuk menahan sebuah lemari berat, mendorongnya dengan kuat ke arah pintu. Lingxi dengan akurat menembak dua kali pada bagian penting kaki penopang dua lemari lainnya. Logam itu bengkok dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Lu Xiaoman sendiri bergegas ke bagian paling dalam ruangan, menghadap dinding penopang utama yang tampak paling tebal. Dia menekan kedua tangannya ke dinding. Dia tidak ingin merobohkan tembok, tetapi dengan panik memobilisasi semua energi aturan terakhir di dalam tubuhnya. Bahkan dengan mengorbankan overdraft, dia dengan panik mengingat hukum bangunan, peraturan manajemen mutu proyek konstruksi, undang-undang keselamatan produksi, dan semua tentang keamanan struktur bangunan. Klausul spesifikasi konstruksi dinding penopang, menghasilkan laporan darurat tentang potensi bahaya keamanan struktur bangunan, menghasilkan peringatan beban berlebih pada dinding penopang, menghasilkan pemberitahuan untuk segera mengevakuasi tempat berbahaya. Dia tidak menyerang, tetapi mendefinisikan, mendeklarasikan, menggunakan seluruh kekuatannya. Mendefinisikan ruangan ini, terutama dinding penopang ini, sebagai area yang sangat berbahaya yang akan mengalami keruntuhan struktural. Kertas-kertas cahaya yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dinding dan lingkungan sekitarnya. Kekuatan aturan menyebar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencoba untuk secara paksa memutarbalikkan kenyataan. Membuat area ini menjadi tidak stabil. Ini sangat sulit, hampir menantang aturan dasar dunia. 7 lubang di wajah Lu Xiaoman mulai mengeluarkan darah, tubuhnya bergetar hebat, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan dengan keras. Sebentar lagi, teriaknya dengan suara serak. Di luar pintu, Wang Lei sudah mendekat, sepertinya merasakan anomali energi di dalam. Dengan sedikit mengerutkan kening, dia langsung meninju pintu kamar yang terhalang oleh lemari. Boom! Pintu logam tebal itu, bersama dengan lemari, terdorong ke dalam. Si Long dengan erat menahannya dari belakang, hidung dan mulutnya berdarah. Sekarang, Lingxi hantamkan dua lemari yang rusak itu. Lu Xiaoman menggunakan seluruh kekuatannya. Berteriak Lingxi, matanya menajam, dan tanpa ragu menembak dengan akurat 2 kali. Kaki-kaki yang rusak sebelumnya berderak dan bergemuruh. Dua lemari berat itu akhirnya kehilangan keseimbangan.
Jatuh ke arah pintu, bersama dengan pintu kamar dan lemari yang penyok akibat pukulan Wang Lei sebelumnya, langsung menghalangi sebagian besar pintu. Tapi ini belum cukup, tidak bisa menjebak Wang Lei. Wang Lei mendengus dingin. Dia mengepalkan tinjunya lagi, energi kuning tanah yang lebih kuat terkumpul, bersiap untuk benar-benar menghancurkan tumpukan besi tua ini. Pada saat ini, kekuatan aturan Lu Xiaoman akhirnya mencapai titik kritis. Bang! Seluruh ruang penyimpanan, terutama dinding penopang itu, tiba-tiba mengeluarkan suara distorsi yang parah dan mengganggu. Sejumlah besar debu dan serpihan berjatuhan. Bukan keruntuhan fisik yang sebenarnya, tetapi keadaan disfungsi struktural antara nyata dan ilusi yang secara paksa didefinisikan oleh kekuatan aturan. Keadaan ini tidak dapat benar-benar melukai Wang Lei, tetapi sangat mengganggu koneksi energinya dengan lingkungan tanah sekitarnya, membuat kekuatannya yang stabil seperti gunung. Muncul riak dan kekacauan yang hebat sesaat, seperti seorang ahli menginjak kulit pisang yang paling licin, energi yang dikumpulkan Wang Lei tiba-tiba stagnan. Tubuhnya bahkan sedikit bergoyang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Hanya sesaat ini. Silong, dorong. Lu Xiaoman berteriak dengan suara serak, mata Silong merah padam, menuangkan semua energinya ke perisai. Meluncurkan keterampilan pertahanan terkuat, tak tergoyahkan seperti gunung. Seluruh orang itu seperti dilas ke tanah. Mendorong dengan keras ke arah gerbang yang tidak stabil, bang! Tepat mengenai saat Wang Lei kehabisan kekuatan lama dan kekuatan baru belum muncul, serta energinya kacau. Wang Lei tertangkap basah dan benar-benar didorong mundur selangkah oleh gabungan kekuatan penuh Silong dan gangguan aturan Lu Xiaoman ini. Dengan langkah ini, dia menginjak pecahan kaca dan suku cadang yang berserakan di tanah yang sebelumnya dihancurkan Lingxi. Lebih penting lagi, untuk menyelesaikan kekuatan ini, dia tanpa sadar memobilisasi energi bumi untuk menstabilkan dirinya. Namun, di area di bawah kakinya yang sangat tercemar oleh kekuatan aturan Lu Xiaoman, energi bumi juga menjadi sangat kacau dan tidak stabil, memakan dia. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba terpeleset, meskipun dia segera stabil, tetapi postur kehilangan keseimbangan absolut yang sangat singkat itu. Ditangkap oleh seseorang, Lingxi. Dia telah menunggu, menghitung, dan memprediksi. Tepat pada saat kilat ketika Wang Lei terhuyung-huyung dan memobilisasi energi yang kacau dan kakinya terpeleset, senjatanya telah membidik sudut yang luar biasa. Celah yang sangat kecil di persimpangan pelindung ketiak Wang Lei dan tubuhnya, yang sesaat terbuka karena gerakan tadi, hampir tidak ada batuan yang menutupi di sana. Dengan suara tembakan yang sangat membosankan dan berbeda, peluru penembus baju besi paduan khusus yang mengandung daya tembus tertinggi dan gelombang getaran lemah. Menembus celah itu dengan tepat pada sudut yang sangat tajam. Plop! Peluru itu masuk dengan ganas. Meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan serius, rasa sakit yang hebat dan kejutan yang tiba-tiba benar-benar mengganggu operasi energi Wang Lei. Tubuh Wang Lei tiba-tiba menegang, mendengus teredam, dan pada saat ini, peringatan siaran di atas medan perang simulasi bergema di seluruh lapangan. Terdeteksi bahwa peserta Wang Lei, Kapten Tim Batu Karang, telah menderita tumpang tindih penilaian aturan fatal dan serangan fisik presisi intensitas tinggi. Data simulasi tanda-tanda vital di bawah penilaian ambang batas keselamatan. Wang Lei tereliminasi, dan anggota Tim Batu Karang yang tersisa kehilangan kualifikasi untuk kompetisi pada saat yang sama. Ulangi, Tim Batu Karang tereliminasi. Suara siaran bergema di reruntuhan, anggota tim angin dan air yang baru saja tiba di luar pintu. Ekspresi di wajah mereka langsung membeku, tidak percaya. Sebuah keheningan yang mematikan di gudang. Silong duduk lemas di tanah, memuntahkan darah tetapi menyeringai bodoh. Lingxi bersandar di dinding. Laras senjatanya berasap, napasnya terengah-engah. Lu Xiaoman langsung jatuh ke tanah. Mata berkunang-kunang, seluruh tubuh kejang, tetapi wajahnya menunjukkan senyum gila. Berhasil. Mereka benar-benar mengalahkan tim level 4, meskipun dengan trik ekstrim, hampir menghabiskan semua kartu truf dan keberuntungan. Tapi menang. Siaran kembali berbunyi, mengumumkan berakhirnya pertandingan seleksi. Peringkat poin akhir ditampilkan di kartu identitas semua orang. Tim Tuogui memperoleh poin besar berkat mengeliminasi tim Pansi, serta akumulasi sebelumnya. Peringkat total ketiga. Ketiga. Silong melihat kartunya dan tersenyum lebih buruk dari menangis. Lingxi juga melihat kartu identitasnya, lama terdiam, akhirnya menghela napas pelan. Lu Xiaoman berbaring di tanah, menatap langit-langit, merintih lemah. Ketiga lumayan, lain kali harus membuat surat keterangan cacat tingkat 1, ini terlalu berlebihan. Bonusnya seharusnya cukup untuk membeli banyak cetakan, kan? Matanya menjadi gelap, dan dia benar-benar pingsan. Wajahnya masih menunjukkan senyum puas yang menyebalkan itu. Pertandingan seleksi berakhir, tim Pogui menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bab 27 menjadi terkenal, apa yang menghasilkan uang? Lu Xiaoman dibawa kembali ke akademi dengan tandu. Mengalami malapetaka ditambah reaksi balik aturan ringan, tetapi tidak ada yang merasa dia memalukan. Yang membawanya adalah dua adik kelas dari jurusan medis dengan wajah kagum. Sepanjang jalan bertanya dengan hangat. Silong, yang berada di sampingnya, meskipun juga terluka, mengangkat dadanya.
Lingxi diam-diam mengikuti di belakang, topi ditarik sangat rendah. Kemanapun mereka lewat, semua siswa berhenti. Memberi hormat dengan mata mereka, tatapan mereka rumit, terkejut, penasaran, sulit dipercaya. Juga ada diskusi. Lihat, itu tim Poguai. Sial, mereka benar-benar mengalahkan tim Pansi. Yang berbaring itu adalah Lu Xiaoman. Orang dari sistem aturan, jangan menilai dari penampilan. Suara diskusi berdengung. Lu Xiaoman berbaring di tandu, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, merintih lemah. Berisik, pasien perlu istirahat, pahami tentang undang-undang pengendalian pencemaran suara. Lingkungan sekitarnya langsung menjadi lebih tenang. Mereka bertiga kembali bersama ke asrama tunggal yang dialokasikan. Sueni dengan hati-hati menempatkan Lu Xiaoman di tempat tidur, meninggalkan obat penenang. Pergi. Begitu pintu ditutup, Lu Xiaoman segera membuka matanya dan bangkit. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya bersinar. Cepat, apakah poin kontribusinya sudah tiba? Si Long terkekeh. Mengoperasikan kartu identitasnya, mengeluarkan saldo poin kontribusi. Berlebihan, haha, menjadi kaya. Lingxi juga melirik kartunya, mengangguk. Sejumlah besar uang, harus dibeli. Lu Xiaoman bernapas dengan cepat. Cetakan saya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan dengan cepat mengoperasikan antarmuka penukaran jaringan internal akademi. Poin kontribusi hadiah memang sudah tiba. Dia langsung menuju bagian barang khusus, cetakan stempel resmi. 10 model biasa dulu. Ini ada pecahan plakat pengadilan tua, deskripsinya mengatakan mengandung aura aturan pengadilan yang lemah, dibeli. Formulir resmi pemerintah yang dibuang. Mempertanyakannya agak menarik. Dibeli, jarinya mengetuk dengan cepat. Hanya memilih barang-barang yang terlihat compang-camping dan terkait dengan aturan. Si Long tercengang. Xiaoman, untuk apa kamu membeli barang-barang rongsokan ini? Apa yang kamu tahu? Lu Xiaoman memelototinya. Pengetahuan adalah pembawa kekuatan, sedikit rusak tidak masalah. Tak lama kemudian, poin kontribusinya berkurang setengahnya. Ditukar dengan banyak harta. Dia mengambil sepotong besi berkarat dan menyuntikkan sedikit energi. Berdengung, potongan besi itu bergetar sedikit, aliran aura aturan yang sangat lemah namun dengan rasa hikmat mengalir ke dalam tubuhnya. Efektif, meskipun sangat kecil. Saat dia sedang berpikir, tok-tok-tok, pintu asrama diketuk. Suara bising datang dari luar, terdengar seperti suara anak muda. Apakah kakak Lu ada? Kami dari seminar strategi, ingin bertanya. Apakah saudara Lu punya waktu untuk memberikan petunjuk tentang penggunaan kekuatan? Kak Men, bagaimana rasanya sistem aturan itu? Lu Xiaoman dan yang lainnya saling bertatapan, datangnya sangat cepat. Si Long menggaruk kepalanya. Bagaimana ini? Bertemu atau tidak? Lingxi langsung berjalan ke jendela. Melirik para siswa yang penasaran di bawah, dan diam-diam menutup gorden. Mata Lu Xiaoman berputar. Menunjukkan senyum khasnya, kenapa tidak bertemu? Kita harus saling membantu sebagai teman. Dia berjuang untuk turun dari tempat tidur, berjalan ke pintu, dan membukanya dengan cepat. Luar langsung menjadi sunyi. Puluhan pasang mata menatapnya. Lu Xiaoman berpegangan pada kusen pintu, wajahnya pucat. Napasnya lemah, tapi senyumnya cerah. Teman-teman, ada apa? Seorang pria berkacamata berbicara terlebih dahulu. Kakak Lu, kami ingin bertanya. Jika kami bertemu dalam pertempuran, Lu Xiaoman mengangkat tangannya untuk menyela, dan melambaikan jarinya, membuat secari kertas berkilauan. Dan menempelkannya di kusen pintu, standar biaya layanan konsultasi akademik, konsultasi masalah dasar teman, tanpa poin kontribusi sesi. Analisis keterampilan mendalam dalam 3 menit, 2 poin kontribusi sesi, perlu reservasi, bimbingan simulasi pertempuran yang sebenarnya, harga lebih mahal. Wajah pria berkacamata itu sedikit merah. Kakak Lu, apakah ini perlu biaya? Lu Xiaoman batuk 2 kali. Lebih lemah, teman, pengetahuan itu berharga. Saya baru saja melawan level 4 demi kehormatan akademi, dan terluka parah. Membutuhkan biaya pengobatan yang mahal. Suster Li segera berbicara, dia akan menutup pintu. Tunggu, saya bantu seorang pria gemuk berdesakan keluar dari kerumunan, mengeluarkan kartu identitasnya, kakak Lu. Saya hanya ingin bertanya bagaimana menghadapi guncangan mental. 5 poin saja sudah cukup, Lu Xiaoman langsung tersenyum lega. Mengeluarkan kartu identitasnya sendiri, mendapatkan 5 poin kontribusi itu mudah, kata Lu Xiaoman dengan cepat. Intinya adalah menjaga kesadaran diri atau, berdasarkan informasi dalam pemberitahuan keamanan informasi, menyeratkan bahwa pihak lain melanggar privasi. Pria gemuk berikutnya terpaku di tempat, seolah mencerna. Seorang gadis lagi kehilangan 5 poin. Teman sekelas Lu, bagaimana cara mengatasi ketidakseimbangan kontrol energi? Spesifikasi pengoperasian peralatan atau kode etik keamanan penggunaan energi, tetapkan aturan untuk diri sendiri. Berikutnya, Lu Xiaoman menjawab pertanyaan dengan lancar, poin kontribusi berdering. Meskipun setiap pertanyaan hanya dikenakan biaya 5 poin. Tetapi tidak tahan dengan banyaknya orang. Antrean tim terbentuk di luar, Si Long tercengang.
Lingxi diam-diam mengeluarkan kartu identitasnya sendiri. Sepertinya berpikir apakah dia juga bisa membuka lapak. Tepat ketika Lu Xiaoman sibuk menerima uang hingga tangannya kram. Sebuah suara tenang menembus kerumunan. Komite Li dari Komite Disiplin Sekolah mencari Lu Xiaoman. Kerumunan langsung terbelah memberikan jalan. Seorang pria berkacamata berbingkai emas, menjepit tas kerja, berdiri di sana, tanpa ekspresi. Semua siswa tiba-tiba terdiam. Hati Lu Xiaoman berdebar kencang, orang yang dituju telah tiba. Dia dengan cepat menyembunyikan senyumnya. Sedikit menegakkan tubuh, Komite Li, Anda lihat saya baru saja kembali, dan masih ada sedikit. Li Weiyuan mendorong kacamatanya. Pandangannya menyapu kedua standar biaya di kusen pintu. Sangat cerdas dalam berbisnis, dia berkomentar. Tidak bisa mengatakan apakah dia senang atau marah, ikut aku sebentar. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak bisa ditolak, Lu Xiaoman tidak punya pilihan selain mengedipkan mata pada Silong dan Lingxi, dan dengan patuh mengikuti. Meninggalkan sekelompok siswa di luar yang saling memandang dengan bingung. Biaya konsultasi masih bisa diterima dengan hangat, lalu diundang oleh departemen terkait untuk minum teh. Bab 28 Pertemuan. Lu Xiaoman mengikuti Li Weiyuan ke ruang rapat. Di dalamnya duduk beberapa pemimpin akademi, dekan, kepala departemen pengajaran. Juga ada dua profesor tua yang wajahnya familiar tetapi namanya tidak ingat. Suasananya agak serius, tetapi tidak terlalu tegang. Teman sekelas Lu Xiaoman, dekan berbicara terlebih dahulu. Nadanya masih cukup tenang. Sudahlah, tim Anda menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam seleksi ini, terutama kemampuan khusus Anda dalam sistem aturan yang sangat istimewa. Mencari Anda terutama untuk memahami arah pengembangan selanjutnya, untuk melihat dukungan apa yang dapat diberikan akademi. Kepala Departemen Pengajaran mendorong kacamatanya, dan melanjutkan. Komite Li telah menyerahkan laporan sebelumnya. Kami memiliki beberapa pemahaman tentang karakteristik kemampuan Anda, tetapi kekuatan yang secara langsung mengganggu aturan ini jarang terjadi. Bimbingan yang lebih stabil diperlukan. Apa ide Anda sendiri? Lu Xiaoman duduk. Punggungnya tegak, wajahnya serius. Melapor ke pimpinan. Pikiranku sederhana, yaitu terus mempelajari berbagai peraturan dan sistem untuk memperkuat fondasi. Berusaha memberikan kontribusi lebih besar kepada akademi. Seorang profesor tua tidak bisa menahan diri untuk bertanya, masihkah itu hukum-hukum kuno? Selama belum dicabut secara tertulis, itu masih bisa menjadi referensi. Lu Xiaoman menjawab dengan mahir, ini adalah sumber kekuatanku. Li Weiyuan mengangguk dalam hati, sebagai bentuk persetujuan terhadap pernyataan ini. Dekan dan kepala sekolah bertukar pandang. Dengan dukungan dari Komite Li, mereka jelas merasa lebih tenang. Baiklah, nada bicara dekan menjadi lebih lembut. Karena Komite Li percaya bahwa kemampuanmu terkendali dan memiliki potensi, akademi akan memberikan dukungan yang sesuai. Tingkat izinmu ditingkatkan. Area B perpustakaan terbuka untukmu, dan hadiah poin kontribusi akan segera dibagikan. Terima kasih, pemimpin. Lu Xiaoman segera menyatakan, saya pasti akan mematuhi hukum dan memanfaatkan sumber daya dengan baik. Suasana pertemuan menjadi santai. Beberapa pemimpin mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tentang kerja sama tim dan rencana masa depan. Lu Xiaoman menjawab dengan lancar, sesekali menyelipkan beberapa kepentingan pribadi, seperti menyarankan akademi untuk menstandardisasi proses pembayaran imbalan tugas. Untuk menghindari sengketa pajak dan sejenisnya, para pemimpin mendengarkan dengan perasaan antara tertawa dan menangis. Tepat pada saat ini, pintu ruang rapat diketuk. Seseorang yang tampak seperti sekretaris masuk dan berbisik beberapa patah kata di telinga dekan. Ekspresi dekan sedikit menegang dan mengangguk. Setelah sekretaris keluar, dekan menatap Lu Xiaoman, nadanya menjadi lebih serius, baru saja menerima pemberitahuan dari atasan. Mahasiswa Lu Xiaoman, potensi kemampuanmu dan penampilanmu di babak penyisihan telah menarik perhatian beberapa organisasi yang tidak berniat baik. Kepala sekolah menimpali dengan suara rendah, sebuah organisasi bernama Gereja Kegelapan percaya pada supremasi kekuatan dan berkolusi dengan beberapa binatang mutan tingkat tinggi. Mereka secara khusus menyerang para pengguna kekuatan muda yang berpotensi. Kamu mungkin sudah menjadi target mereka. Hati Lu Xiaoman menjadi dingin. Gereja Kegelapan, sekelompok orang gila. Li Weiyuan memberikan penilaian singkat. Mulai sekarang, berhati-hatilah saat menjalankan tugas di luar. Akademi dan atasan akan mengatur orang untuk melindungi secara diam-diam, tetapi kamu sendiri harus meningkatkan kewaspadaan. Mengerti? Lu Xiaoman menyingkirkan ekspresi bercandanya dan mengangguk dengan serius. Diincar oleh organisasi semacam ini bukanlah lelucon. Pertemuan segera berakhir. Para pemimpin memberikan beberapa dorongan lagi dan kemudian membiarkan Lu Xiaoman pergi. Berjalan keluar dari gedung administrasi, Lu Xiaoman menghela napas lega. Peningkatan izin dan poin kontribusi didapatkan, dan ada juga debuff Gereja Kegelapan. Bisa dibilang ada untung dan ruginya. Dia melihat kartu izin barunya di tangannya. Dan melihat gerbang akademi yang menjulang tinggi di kejauhan. Datang ke sini begitu lama, yang ada hanya pelatihan atau pertandingan. Atau belajar di ruang arsip.
Dia belum pernah benar-benar berjalan-jalan di dunia tempat dia bereinkarnasi ini. Seperti apa kehidupan para penyintas biasa? Tiba-tiba dia sangat ingin melihat kawasan pemukiman legendaris di dalam distrik yang dilindungi oleh tembok tinggi. Bagaimanapun, dia punya uang sekarang. Dia menimbang kartu identitasnya, jumlah poin kontribusi yang baru saja tiba di dalamnya cukup besar. Keluar dan berbelanja, menstimulasi ekonomi, juga dianggap berkontribusi pada daerah perlindungan. Sekalian lihat apakah bisa mendapatkan izin masuk sementara ke daerah pemukiman. Dia memutuskan untuk berjalan santai ke arah gerbang akademi dengan senyum mesum yang familiar di wajahnya. Seperti apa dunia di luar tembok tinggi? Dia sedikit menantikannya. Bab 29. Penduduk Lu Xiaoman berjalan santai keluar dari gerbang akademi. Di dalam tembok tinggi adalah daerah akademi yang sepi dan dijaga ketat. Di luar tembok tinggi ada zona penyangga. Barulah daerah perlindungan militer sipil yang sebenarnya. Dia melewati lorong dengan penjaga tentara mengikuti rambu-rambu, dan pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka. Tidak ada kekacauan dan keputusasaan pengungsi pasca apokaliptik seperti yang dibayangkan. Jalanan masih cukup bersih meskipun sebagian besar bangunan sudah tua. Namun jelas telah direnovasi, orang-orang datang dan pergi, mengenakan pakaian yang sudah dicuci hingga pudar, tampak tergesa-gesa, tetapi tertib. Bahkan ada warung di pinggir jalan yang menjual kerajinan tangan, bahan makanan kering yang diolah dari tanaman mutan, dan energi bar berkualitas rendah. Agak seperti kamp pengungsi super besar, tetapi dikelola dengan baik. Agak menarik. Lu Xiaoman melihat sekeliling. Seragam tempur akademinya menarik banyak perhatian. Ada rasa iri, hormat, dan juga mati rasa. Dia berjalan ke warung seorang lelaki tua yang menjual kentang mutan panggang. "Paman, berapa harganya?" Orang tua itu mendongak dan melihat logo akademinya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. 2 poin kontribusi untuk 1 kentang. Kentang berharga di kantin akademi. 1 poin bisa membeli 2. Lu Xiaoman tetap menggesek kartunya dan membeli 1 untuk dicicipi. Rasanya biasa saja, tapi mengenyangkan. Dia menggerogoti kentang sambil berjalan-jalan tanpa tujuan. Daerah pemukiman itu sangat besar, terbagi menjadi beberapa wilayah. Dia berjalan ke blok yang tampak relatif lebih baik. Bahkan ada alun-alun kecil di sini. Beberapa anak bermain kejar-kejaran. Tepat ketika dia berpikir apakah akan membuat kuesioner survei kepuasan penduduk, tiba-tiba seorang gadis dengan suara agak melengking memanggilnya, "Lu Xiaoman." Lu Xiaoman menoleh dan melihat seorang wanita muda mengenakan gaun bermotif bunga dan memakai alas bedak berkualitas rendah di wajahnya, sedang berpegangan pada seorang pria yang mengenakan pakaian kerja. Pria yang tampaknya adalah anggota patroli memandangnya dengan heran. Fragmen ingatan membanjiri ingatan pemilik aslinya. Wanita ini bernama Li Xiaofang. Tetangga pemilik asli, bisa dibilang tumbuh bersama. Pemilik asli adalah pengagum setianya, berhemat untuk mengirimkan barang. Selalu siap sedia sebagai ban serep. Pria di depannya adalah sandaran baru Li Xiaofang, seorang anggota patroli biasa bernama Wang Meng. "Benarkah itu kamu?" Li Xiaofang mengamatinya dari atas ke bawah, melihat seragam tempur akademi itu. Matanya curiga. "Kamu masuk akademi? Dari mana kamu mendapatkannya? Mencuri pakaian dari mana?" Wang Meng juga mengerutkan kening, nadanya tidak ramah. "Apa yang dilakukan orang-orang akademi di wilayah barat kami?" "Pamer." Lu Xiaoman selesai memakan kentang terakhir, menepuk tangannya dan bertanya. Dengan nada datar, Li Xiaofang mencibir. "Apa yang kamu bangkitkan? Bahkan tidak level S, kan? Apakah dia pergi untuk melakukan pekerjaan kasar?" Dia menarik lengan baju Wang Meng. "Kak Meng, lihat dia pasti menyelinap masuk." Wang Meng mengangkat dadanya. Untuk menunjukkan otoritas patroli. "Hei, keluarkan kartu identitasmu dan biarkan aku melihat. Aku curiga kamu secara ilegal memasuki area perumahan." Lu Xiaoman tertawa. Dia perlahan mengeluarkan kartu identitasnya dan menggoyangkannya. Lihat dengan jelas. Otoritas B-level adalah formal. Lencana akademi dan sertifikasi B-level pada kartu identitas siswa tidak bisa dipalsukan. Li Xiaofang dan Wang Meng langsung tercengang. B-level, itu adalah sesuatu yang perlu mereka kagumi. Bagaimana mungkin? Ekspresi Li Xiaofang berubah. Dengan enggan memaksakan senyum, "Xiaoman, kamu benar-benar menjanjikan. Aku hanya bercanda denganmu barusan." Momentum Wang Meng juga menurun setengahnya, matanya menghindar. Lu Xiaoman mengabaikan kenyamanan mereka. Dia mengarahkan jarinya ke inti buah yang baru saja dilempar Li Xiaofang ke tanah dan membuat secari kertas bercahaya, menempelkannya di dekat kakinya. Membuang sampah sembarangan. Pemberitahuan peringatan, melanggar peraturan pengelolaan kebersihan lingkungan area perumahan. Diminta untuk segera membersihkan dan dikenakan denda 5 poin kontribusi. Berdasarkan pasal 8 Peraturan Manajemen Wilayah Barat, Li Xiaofang terkejut dengan kertas yang bersinar itu, lalu menjadi malu karena marah. "Lu Xiaoman, apa maksudmu? Itu hanya inti buah, kenapa kamu bertingkah seperti orang penting?" Wang Meng juga ingin mendukung, tetapi melihat ekspresi setengah tersenyum Lu Xiaoman dan melirik lencana B-level di kartu identitasnya. Dia tidak berani berbicara. Peraturan adalah peraturan.
Lu Xiaoman mengatakan dengan sungguh-sungguh. Mendukung pembayaran dengan memindai kode. Dia menunjukkan kode pembayaran di kartu identitasnya. Li Xiaofang sangat marah hingga wajahnya menjadi bengkok. Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu masuk akademi. Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu membayar denda. Lu Xiaoman mengangguk. Atau kamu ingin mencoba menolak untuk mematuhi keputusan hukuman? Surat pemberitahuan konsekuensi. Dia mengangkat jarinya lagi. Li Xiaofang mundur ketakutan. Akhirnya, di bawah isyarat mata Wang Meng. Dia dengan kesal membayar 5 poin kontribusi kepada Lu Xiaoman. Ding, pembayaran diterima. Suaranya jernih. Lu Xiaoman mengangguk puas. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Terlalu malas untuk melihat mereka lagi. Li Xiaofang menghentakkan kaki di tempat. Dia memarahi dengan marah. Ekspresi Wang Meng juga sangat buruk. Suasana hati Lu Xiaoman baik. Mendapatkan 5 poin dengan mudah, dia terus berjalan ke tempat yang sepi. Ingin melihat seperti apa pinggiran daerah pemukiman. Saat berjalan, dia berbelok ke gang kecil yang sunyi. Tiba-tiba, bulu kuduk di tengkuknya sedikit berdiri, perasaan sedang diawasi. Tersembunyi tetapi terasa. Dia berpura-pura mengikat tali sepatu, melirik dengan cepat ke belakang dengan sudut matanya. Di pintu masuk gang, sosok seseorang tampak melintas, sangat cepat, bukan warga sipil biasa. Dia berdiri, terus berjalan maju tanpa mengubah ekspresi, tetapi konsentrasi mentalnya tinggi, energi aturan beroperasi sedikit. Benar saja, perasaan diawasi itu muncul lagi seperti bayangan. Gereja kegelapan datang begitu cepat. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Namun, wajahnya tetap tenang, bahkan bersiul. Pikirannya dengan cepat mempertimbangkan apakah akan berbalik dan menghadapinya secara langsung. Atau mencari kesempatan untuk menjebaknya, atau mencoba menggunakan panduan permintaan bantuan keselamatan daerah pemukiman yang baru dipelajari. Dia menyentuh kartu identitas di sakunya. Otoritas tingkat B seharusnya dapat terhubung langsung ke pusat tim patroli, kan? Gang itu semakin dalam, suara langkah kaki di belakangnya tampaknya menjadi lebih jelas. Sudut mulut Lu Xiaoman perlahan membentuk lengkungan yang nyaris tak terlihat.